lanjut ke materi yang selanjutnya. Dari yang kemarin ada yang bingung nggak? Yang dari gua ajarin atau yang nggak paham gitu? Biar gua ulang lagi sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Cara nambahin garis pakai apa? Bevel bukan? Nambahin garis yang kayak gimana dulu nih? Ada dua. Kalau Yang bevel mana tuh? kalau bevel tuh kayak gini. Pakai add G, terus pilih seleksi salah satu sisi yang mau di bevel, terus pencet Ctrl B. Kelihatan kan shortcutnya di sini? Terus bisa kayak Aman. gini. Nah, tinggal di scroll aja mau sehalus apa. Mau halus ya scroll banyak gitu. Kalau ya secukupnya ya secukupnya semana gitu. Kayak gitu. Kalau nambahinnya nggak di edge, Kalau gimana tuh? loop cut kayak gini nih. Kalau nambahin garis loop cut kayak gini. Arahin ke sini, tinggal di scroll aja. Mau sebanyak apa potongannya. Kayak gitu. Terus kalau udah contoh di sini cukup klik gitu. Terus kalau mau rata tengah, tinggal klik apa? Klik kanan aja. Dia langsung rata ke tengah. Garisnya langsung kelihatan jadi ya? Gimana gimana? Aduh. Itu garisnya kelihatan nggak coba di klik deh. Takutnya nggak kelihatan. Oke, ntar gua setting dulu ya, di gua tebelin garisnya. Mungkin kayak yang jaringannya kurang kenceng atau gimana, mungkin kelihatan terlalu tipis. Bentar. Gimana ya? Viewport mana ya? Ntar lagi cari dulu. Interface. Aduh. Line width, ya, tick. Dah. Gimana kelihatan nggak garisnya? Udah rada tetebelan nggak? Kelihatan sih kalau yang warna oranye mah. Oke, kalau gitu ya kayak gitu sih nambah garisnya. Ada yang mau ditanya lagi mungkin? Apa gitu yang kemarin kayak masih belum paham materinya? Halo? Kalau nggak ada gua lanjut ke apa namanya materi yang pengen gua jelasin itu balik lagi ke UV unwrapping, cuman ini lebih ke arah yang apa lebih kompleks. Jadi gua bakal pakai project yang dari tugas kuliah gua. Ini gua ada apa namanya? Laba-laba yang udah gua buat. Nah, ini pengen gua texturing. Sebelum di texturing itu pengen ini yang gue bikin ini gua unwrap dulu. Terus paling langsung kita masukin ke unwrap. Pasti kan kalau objek yang rada kompleks kan ini rada bingung ya cara nge-unwrapnya gimana. Contoh dari kaki-kakinya gini kan ada banyak part-partnya, terus ada body badan kepala sama ekor belum sama taring. Nah itu gimana? Paling kita lakuin secara satu-satu. Pertama masuk ke edit mode, seleksi semua. Pasti kan kayak gini kelihatannya nih, UV-nya berantakan kayak gini. Nah ini nggak perlu khawatir. Kalau misalnya masih bingung potongannya gimana, kita bisa ngakalin pencet tombol U. Kita bisa lihat lebih ke arah kayak basic eh, potongan yang digunain pakai si blender ini, otomatis dia apa aja yang dipotong. Bisa kita lihat gambaran sekilasnya biar jadi patokan. Dari potongan ini bisa sebenarnya langsung dipakai, cuman kurang efisien. Nanti tapi bisa kita perbaikin lagi secara manual. Kita mencet Smart UV Project. Terus Iceland margin-nya boleh kalau mau langsung pakai, yang mau pakai yang otomatis gini bisa langsung disetting 0,0003. Ini biar nggak ada error nanti saat di texturing di substance ya. Terus langsung klik OK. Nah ini bakal berantakan kayak gini nih. Ini udah oke sih kalau bisa kita nge-show display stretch. Tiap versi Blender untuk display stretch agak beda ya. Gua pakai versi 2.935. Kalau buat display stretch ke arah yang icon sini, terus pencet tombol display stretch. Nah, kalau dia masih selama warna biru itu is okay, cuman eh jangan sampai ada dia warna kuning. Kalau hijau masih oke lah. Kuning jangan karena bakal kayak ketarik gitu teksturnya. Ini masih kurang efisien. Terus gimana cara membuat efisiennya? Ini emang agak lama, cuman bisa paham lah dari sini cara motongnya. Lalu ini gue nggak dapat gambaran apa-apa karena berantakan banget yang otomatis ya. Mungkin gue bisa ngakalin secara simpelnya kayak gini aja. Ini gue kecilin dulu. Ini gue tutup toolnya.
nggak kepake juga. Terus biasanya kalau buat ngotongin sesuatu untuk di unwrap gue selalu pakai edge select. Jadi kayak gue ngeseleksi edgesnya. Ini yang warna biru-biru ini apa? Ini gue pakai mark sharp. Jadi kalau di shades flat, terus gue nggak pakai apa di shade smooth, tapi gue nggak pakai apa mark sharp. Terus gue mark sharpnya biar ngaktifin mark sharp itu gue nyalain auto smooth. Kalau auto smoothnya gue matiin, bakal jelek kayak begini. Jadi gue mark sharp jadi biar lebih kayak kelihatan high poly sebenarnya low poly. Ya udah kalau ya, maksudnya yang belum paham ini maksud garis biru ini apa. Terus gua pengen potongnya gue pengen kayak bagi dua dulu. Pertama gua potongnya di bagian taruh gue masih mikir dulu. Kalau mau lebih gampang kita bisa fokusin ke salah satu objek yang kakinya aja, bisa mencet tombol slash. Terus kalau mau fokusin pengen misalnya mau ini kan objek yang udah di join ya, pengen fokusin ke salah satu objek bisa kita mencet tombol L, ngeseleksi part-part yang terpisah kayak gini. Nah, udah diseleksi semua, bisa kita hide, pencet tombol H. Nah, kayak gitu. Buat munculinnya lagi, pencet Alt H. Gitu. Sebelum gue lanjut, ada yang mau ditanya nggak? Halo? Apa udah oke? Aman-aman. Oke. Lanjut, gue langsung potong. Ininya gue bagi dua dulu ke paling ke sini. Ini garis tebal banget, gue jadi nggak bisa ngeliat. Gue potong ke sini, terus ini gimana ya? Gue bagi dua kayak gitu. Gue cek dulu dari awal. Enggak, kok dia oke. Rada miring ya potongannya. Jadi gue mesti rada manual. Selalu. Oh iya. Height. Gue seleksi sini. Kadang dia nggak kalau gue kontrol kadang suka nggak mau lurus jadi mesti rada pendekan dikit gitu. Udah, terus gue seleksi sini. Terus gue U mark sim. Kita coba dulu hasil potongannya kayak gimana. Kita unwrap. Ini unwrap biasa ini kalau yang untuk yang unwrap manual. Nah, kita cek nih kayaknya udah oke. Cuman masih banyak yang berantakan. Tapi udah mulai oke. Terus kita potong lagi. Gue pakai ambil potongan sini. Terus gue membuat potongannya di sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi gue ngebelah dari yang ini gue potong, sini gue potong, di sini gue potong. Terus gue marksim dulu, seleksi semua, baru unwrap. Hasilnya kayak gini, rapi. Lebih rapi daripada yang otomatis kayak tadi. Gitu. Ini kalau ada yang hijau kayak gini nggak apa-apa. Ini masih oke. Ada yang mau tanya? Atau ada yang bingung cara unwrap yang objek kompleks kayak gini? Halo? Itu ngeseleksi satu garis gitu gimana ya? Oh kayak brevet banyak gitu ya? Iya. Kayak gini kan maksudnya? Dia kayak gini. Kayak langsung banyak kayak gini. Itu mencet tombol kontrol. Oh iya ini share screen-nya kagak nongol lagi nih ngebug lagi. Aduh. Sorry sorry. Udah kelihatan kan? Nah, gue pakai kontrol misalkan dari garis ini. Gue mau dari garis yang ini. Yang ini tar dulu deh. Gue pakai anot dah biar kelihatan. Gue pengen seleksi di garis-garis yang ini. Warna biru lagi sama. Ntar. Gue ganti lagi warnanya biar kelihatan warna merah. Gue pengen seleksi dari garis yang sini sampai garis yang sini, ya kan? Biar langsung berebet banyak itu, gue pakai pencet tombol kontrol. Ini gue hapus dulu biar nggak ngalangin garisnya. Pakai edge select, seleksi yang bagian atas, tarik, pencet sampai pencet kontrol, klik yang bawah. Dan langsung rapi kayak gini. Terkadang kalau bisa objeknya kayak rada geratakan kayak gini, suka nggak mau nih kalau gue dari atas sampai ke bawah kadang suka. Nah, suka lari begini, seret. Nah, kadang mesti rada manual. Kayak gue kayak gini, terus kayak gini, baru mau gitu. Kadang suka di luar ekspektasi gitu sih. Tapi ya begitulah. Ada yang mau ditanya lagi nggak sebelum gue lanjut? Halo.
Halo, sebelum gue lanjut ada yang mau ditanya? Lanjut. Oke, Saya lagi mau nyobain. oke. Ini gua ada mungkin gue takut ada khawatir teksturnya nggak bisa ke gambar, jadi gua agak kasih ruang space untuk yang detail yang di sini nih, yang kecil di sini biar bisa ngasih ambient occlusion nanti saat di Adobe Substance-nya. Jadi gua klik face yang di sini, Edge, gua Alt S mungkin, nggak bisa ya, nggak mau ya, Alt S, wah rada manual, berarti nggak usah lah, nggak apa-apa kayaknya. Oke kalau gitu lanjut lagi gue mau unwrap yang part yang lain, yang ini gua hide. Bisa juga kalian kalau mau cepet tinggal pakai apa apa namanya ini transparansi, langsung kalian select sisanya doang. Nah gua tinggal hide, tinggal gua mau unwrap yang lingkaran ini. Ada yang mau join lagi? Oke, gue ganti pakai edge select, gue seleksi ini, terus gue potong bagian yang ini. Nah, ini gak usah deh, ini gak usah dipotong, nggak perlu. Nah, gua mark sim, terus seleksi semua, unwrap. Nah, hasilnya rapi kayak gini, nggak kayak tadi. Ini kan berantakan nih. Kalau ini lebih rapi. Nah, sumpama kalau ini kan lingkaran ya, kita pengen ini bisa, kalau bisa mau sebenarnya kayak gini nggak apa-apa. Kalau kalian ingin dilurusin, apa namanya garisnya bisa dia kalian pakai ini. Kalian pencet ganti dulu ke titik atau edge select, pencet tombol Alt buat ngelurusin ininya biar apa namanya UV-nya lebih rapi. Kalian bisa pencet tombol shift W, itu bisa straighten atau align. Kalau biasanya gue pakai align Y itu untuk yang horizontal, kalau X itu yang buat vertikal. Bisa kita rapin kayak gini, salah pencet, gue bisa kita rapin kayak gini. Ini gue cepet aja biar nggak makan waktu lama. Nah kalau lingkaran kayak gini aja udah oke, nggak apa-apa. Lanjut lagi gue ke unwrap yang part yang lain. Ini udah, tinggal kita seleksi ini. Terus ini yang sisanya gue hide. Mana ya edge? Ini gue kecilin dulu dah. Nah, gue hide. Nah kalau kubus kayak gini kan simple nih. Cukup kita bikin potongan yang simple aja kayak gini. Terus kayak gini. Terus kayak gini. Nah, pencet tombol U, mark sim, terus unwrap. Nah, bisa kayak gini nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau lurusin kayak pakai teknik yang tadi tuh di align X lagi. Kebalik, align Y, H, sorry. Align Y, terus ini sisanya di align X biar rapi kayak gini, nggak apa-apa. Kok nggak mau? Nah, itu nggak apa-apa kayak gini. And then gua ke edge, salah. Tinggal ke part yang sisanya. Ini diseleksi pencet tombol L, di hide. Yang ini L. Sorry kalau bisa agak lama ini karena objeknya agak kompleks, jadi gua nggak bisa ngebut banget. Mesti hati-hati kalau nggak hasil teksturnya bisa berantakan. Nah, tinggal bikin part yang ininya gua unwrap. Kita bagi dua aja sih. Ini kita belah tengahnya, terus potong bagian yang sininya nih. Itu. Udah nggak bisa Ctrl Z lagi ya. Oke lah, nggak apa-apa, hapus saja. Oke. Terus gua seleksi aja dulu tengahnya. Nggak ada yang aneh, aman. Mesti hati-hati ya, kadang mesti harus retih biar nggak ada salah seleksi. Nah kayak gini kan, takutnya kayak lupa. Tadi ada kelewatan garis. Oke, kayak gini. Udah, pencet A. Salah. U,
Maxim, terus di unwrap. Nah, ini udah oke nih. Lanjut lagi, Alt H, munculin semua. Kita cek apa yang belum, tinggal part yang di bagian sini. Yang sisanya ini tinggal di hide aja. H. Yang gampang dulu dah, kubus dulu. Kok mau hide. Nah, ini lebih enak, tinggal kayak gini aja seleksi. Nah, Maxim, seleksi semua, unwrap. Nah, ini udah rapi nih, udah lurus, nggak masalah. Tinggal Alt H lagi munculin. Yang sini kita hide. Bagian sini kita hide. Hingga kita potong yang part armor bagian sini. Kita seleksi. Oh, ini agak ini ya. Kita coba dulu. Kadang kalau objek yang mulai rada aneh, bisa kita coba pelan-pelan satu-satu dulu. Kita potong bagiannya sedikit demi sedikit, biar kayak ngetes ini error kemana, apa ada yang error apa enggak. Gue coba mau potongnya begini dulu. Error nggak nih kalau kayak gini? Kita Maxim dulu. Kita tes. Unwrap. Masih kurang enak dilihat ya. Gue coba potong kayak gini dulu. Maxim, unwrap. Oke, gue kira kalau potong kayak gini bakal error, ternyata malah lebih bagus kayak gini. Ya udah. Kalau buat nebak-nebak cara potongnya gimana, itu gua nggak bisa jelasin secara pakai kata-kata sih. Lebih nambahin kayak kalian sering modern 3D, semakin sering paham kayak cara memotong objek itu dari mana aja. Jadi ya kalian sebenarnya kenapa nggak dipotong semuanya aja? Jangan kayak gitu, karena hasil potongannya ini sebenarnya kayak apa namanya, bakal ngasih error di tekstur juga sih. Sebenarnya hindari kayak Maxim ini sebanyak mungkin. Tapi kalau di tempat-tempat yang tajam nggak apa-apa taruh Maxim, karena dia bakal ngeblend sama hasil. Kalau kalian pakai smart material itu kan ada crease atau edge highlight ya, itu bakal ngeblend sama itu. Jadi kayak orang nggak bakal bisa tahu apakah itu bug dari Maxim atau apa. Game mana jelasinnya ntar deh sambil praktek dah kalau udah bagian tekstur. Terus kita Alt H. Nih gua hide lagi yang part sini. Pakai ini aja biar cepet. Shift hide. Nah, ini tinggal seleksi hide, shift hide edge, salah, hide. Nah, tinggal potong aja. Maxim, unwrap, udah rapi. Alt H. Oke, udah oke. Ini ntar kita bisa rapin belakangan. Gak usah khawatir kalau misalnya masih berantakan kayak gini. Kita bisa dirapin belakangan. Nanti ada tekniknya. Ini gua hide dulu. Cepet aja begini, hide. Nah, ini kenapa gua hide satu-satu kayak ini, biar minimalisir kekurangan apa kesalahan aja, biar di dulu deh. Oke, masukin. Wait sebentar ya. Oke, lanjut lagi, sorry. Ini gua seleksi kayak gini. Terus di Maxim. Ini gua hide dulu biar kita bisa nanti ntar jadi hasilnya bagus. Baru seleksi semua, unwrap. Nah, oke. Alt H.
Ya sebenarnya kalau mau sebenarnya ada cara lebih cepatnya kayak kalau gua biar lebih optimize aja sih. Sebenarnya banyak cara ya untuk kayak proses unwrap ini. Kalian bisa cek aja di YouTube bagaimana cara bagusnya. Mungkin cara gue masih kurang efisien. Kalau ini lebih nyari dari pengalaman sih. Tapi kalau kalian mau belajar banyak sih tutorial di YouTube untuk unwrapping ini. Tinggal kita hide aja bagian partnya yang ini. Nah, di hide. Nah, sama ya kalau yang buat silinder ini tinggal kalian seleksi kayak begini, terus di kayak gini, view mark sim, terus unwrap. Nah, tinggal kalau mau diratain, ratain, aling X. Nah, ini bisa aling Y. Oke, sudah LTH munculin semua. Nah, ini kalau objek yang kayak gini nih, kayak ada banyak-banyak kayak gini, kita potongnya simpel-simpel dulu kalau dia masih belum enak dilihat. Ya, sebenarnya patokannya dari nggak enak dilihat aja udah jadi penanda bahwa itu hasil bakal bagus apa enggak gitu. Sebenarnya kalau 3D apapun yang hitungannya kayak itu seni, mainnya main feeling aja sih sebenarnya. Nggak ada kayak gimana-gimana tuh. Kalau udah bagus, nggak ada kayak warna-warna aneh, udah oke gitu. Oke, kita LTH lagi. Nah, gua hide lagi, dikit lagi ya sabar ya guys, emang banyak part-partnya. Semakin kompleks sebenarnya semakin lama prosesnya karena eh makanya itu dia 3D lebih lama saat desain karakter tapi cepat di animasi. Kebalikannya kalau 2D cepat di desain karakter tapi lama di animasinya gitu. Cuy. Sambil gue modelin kayak gini-gini ada yang mau ditanya nggak? Tanya aja nggak apa-apa. Apa gitu yang masih yang belum paham atau materi dari yang kemarin mungkin? Height, height. Nah, ini kalau misalnya warna berubah jadi merah, apakah mark shape-nya bakal hilang? Nggak bakal hilang, dia dia tetap ada kok. Nggak. Oke, salah. Mark sim unwrap. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Nah, kalau misalnya ada error kayak gini nih, kayak gini, unwrap failed to solve Iceland of what Iceland sini masih need to be added. Kayak masih ada yang belum kena partnya. Mesti kita cek lagi apa nih yang gua kekurangan. Kayaknya nggak ada sih. Something seems wrong in here. Ntar gua clear sim, terus gua mau coba apakah ada yang ke double apa vertisnya bisa bisa kayak cek kayak gini merge vertis by distance. Oh iya bener ada yang double vertisnya pantas. Oke, kayaknya udah nggak ada problem lagi. Kayaknya masih gua kopas ulang nih 3D kaki yang lain-lainnya biar ngefix errornya tapi nggak apa-apa lah. Itu cuma sebentar. Oke, kita unwrap lagi ulang. Bisa kalau ada error kayak gitu jangan kaget, bisa kalian cek by marksimnya udah bener atau seleksi semua. Terus kalian coba ada yang double gak apa vertisnya. Kalian bisa klik kanan tapi di vertis mode terus di cleaning by distance gitu. Biar lebih bersih aja. Takutnya ada yang double kayak gini nih misalnya. Sumpama kalian kayak
ada edge loop kayak gini, tiba-tiba kalian mepetin kayak gini kan, ini nggak kelihatan nih, cuman ada error tuh di shadingnya, cuman kalian masih belum paham nih apa gitu. Pasti Maxim nggak bisa kayak gua tadi. Nah itu dia double vertice-nya, kadang bisa nyebabin error di apa, di proses unwrapping. Kalau kalian udah lama modeling sebenarnya udah tahu penyakitnya ini gimana gimana gitu, jadi nggak perlu khawatir. Maxim unwrapped, nah ini baru bisa. Oke. Terus di LTH lagi. Nah kalau yang buat silinder kayak gini gimana nih unwrapnya? Simple sih, di hide dulu. Gua ini hide. Kalian tinggal potong aja bagian tengah satu aja begini. Udah, ini udah kelar. Maxim, terus kalian seleksi semua, unwrapped. Udah kayak gini aja udah nggak apa-apa kok. Kalau yang buat silinder spare, salah kok silinder sih. Oke, ini juga sama, Maxim, tapi gua hide dulu sisanya. Hide, seleksi, unwrap. Nah, ini karena ini gua udah bolongin kok nggak salah ya. Udah belum sih? Hide, belum. Ini gue bolongin dulu biar, karena ini juga kenapa gue bolongin karena part ini nggak bakal render sama game juga gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau dihapus. Lebih apa namanya, optimize aja. Nah, gue potongnya bagian yang dimana tuh nggak bakal kelihatan sama player. Nah ini gue Maxim, gue hide dulu sisanya biar nggak berantakan UV gue. Hide dulu, seleksi semua, unwrapped. Nah kalau bisa kalian mau lurusin juga bisa, nggak apa-apa. Aling E, aling Y, aling X. Yes. Sebenarnya ada tools add-on yang dimana kalian bisa ngekotakin UV-nya lebih cepet. Cuman kok nggak salah add-onnya bayar. Cuman ada juga sih yang gratis. Cuman gue lupa di mana linknya. Mungkin kalau kalian yang tahu bisa share sih. Tapi terkadang lebih rapian manual sih. Nggak tentu juga. Kadang ada yang rapian yang otomatis atau pakai add-ons, atau juga yang manual. Tergantung si kondisi dari 3D-nya seribet atau sekompleks apa gitu kompleksitasnya. Nah ini kalau udah kayak gini, udah fix, tinggal kita seleksi semua UV dari sini. Kita klik UV, terus pack Iceland. Nah jadi rapi kayak gini. Oh. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Sebelum gua nge-unwrap UV yang lain, UV body dari part body yang lain, atau mau lanjut? Oh ya tadi Mi, itu yang kayak ngerapihin itu gimana sih? Yang bikin lurus kayak Yang gini ya, tadi tuh, ya yang kan? bikin yang ngerapihin semuanya itu tuh. Ini Tadi yang mana ya? kita bisa pakai titik atau edge select, terus pencet Alt buat seleksi, buat Alt kayak gini buat seleksi semua. Terus pencet Shift W. Shift W Oh, ini shift W. kalau aling Y ini buat horizontal. Kalau Shift X ini buat vertikal. Jadi dia rata tengah. Sebenarnya kalian bisa juga pakai pencet tombol S, terus pencet tombol Z apa ya? Oh bukan, X. Ya, sama Y ini sama aja sih sebenarnya. Biar rapi tapi kalian pencet tombol 0 biar dia rata tengah gitu. Sebenarnya pakai scale juga sama bisa. Oh, paham Mi. Thank you Mi. Yo, ada yang mau ditanya lagi nggak? Halo. Paling sih paham sih gue. Tinggal lanjutin aja Mi. Coba. Oke, ini kan bagian kaki udah nih. Soalnya tadi kan kaki sisanya masih banyak yang error. Bisa kita kopas aja nanti. Itu gampang lah. Nah, tinggal gua mau unwrap yang part sisanya. Kita cari yang gampang dulu, mungkin badan ekornya aja. Fokusin ke sini, pencet slash ya. Ini udah ada shortcutnya sih, pencet tombol slash buat fokusin. Buat keluar lagi slash lagi. Gitu. Kalau bisa kalian lupa.
Kita kalau mau ngecek masih bingung nih potongannya kemana aja, kita mencet tombol seleksi semua. Kita lihat topologinya di Smart UV Project. Kita cek aja. Oh, bisa sebenarnya ini bagiannya nggak usah dipotong kayak gini sih. Bisa kita lihat apa aja yang masih harus dipotong, partnya gimana. Ini kayaknya masih belum ngebantu gua, tapi nggak apa-apa. Berarti gua potongnya di seharusnya coba gua potongnya di sini. Oke. Sini terus gua Maxim unwrapped. Oke, ini udah oke. Paling tinggal gua rapin yang ini aja. Sebenarnya kalian kalau bisa punya teknik ya unwrapping yang lebih bagus ya nggak apa-apa pakai yang trik kalian aja. Sebenarnya dalam 3D itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Justru kayak lebih nyaman pakai metode yang mana gitu. Soalnya itu yang waktu gue diajarin pas lagi masterclass. Karena siapa tahu aja mungkin tekniknya lebih efisien yang kayak gini gitu. Terkadang nggak semua nggak masih gini, kayak satu teknik itu nggak bisa dipakai ke beberapa skenario gitu loh. Kalian mesti banyak riset juga gitu. Ya udah. Oke, kalau misalnya kalian penasaran hasil unwrap ya udah bener atau belum, kita bisa pakai cek kayak gini. Kita bikin shader baru yaitu buat UV checker. Kita klik new. Terus gua pilih, kita bikin image baru. Sebenarnya gua nggak perlu. Sebenarnya kalau mau bikin image UV checkernya kalian klik new, tinggal kalian rename UV checker, terus pilih yang UV grid. Nah kalau gue sebenarnya udah ada yang gue udah buat, tinggal gue ambil dari sini aja. Terus gue pakai base colornya gue ganti di image texture, gue open dari sini. Nah ini kenapa masih belum muncul, karena kita masih pakai solid. Kita ganti ke viewport shading. Ini kita cek kalau misalnya dia kotak-kotaknya nggak terlalu ke distorted kayak begini. Ini kan ke distorted nih, ya masih oke lah, distorted nggak begitu parah. Selama dia nggak begitu kayak begini hasilnya ya. Kalau gue contohin kayak gini nih, di sini nih, selama dia nggak ke distorted kayak begini teksturnya, itu masih oke gitu, masih ya nggak apa-apa lah kalau distorted sedikit, yang penting lihat overall tuh udah enak dilihat, rapi. Ini kayak UV checker ini seumpama kayak apa ya, dibilang daminya tekstur gitu loh, biar kita ngecek apakah udah oke atau belum sebelum 3D ini di tekstur gitu, entah di software yang terpisah atau di Blender. Nah tadi kan kakinya udah gue buat ya, gue cek pakai UV checker dulu apakah udah bener atau belum. Kok ini sih, ini apa ya, materi satu ya. Gua rename dulu deh jadi UV checker. UV checker lah, caps locknya keganti dong, kebalik. Nah gini aja lah. Nah kita cek ada yang error gak, kayak kedistorsinya. Ya nggak apa-apa lah, dikit-dikit lah, karena kalau mau perfeksionis butuh waktu lama. Selama masih oke sih nggak apa-apa. Ini untuk kakinya bisa dikopas aja. Oke, it's done. Tinggal gua UV unwrap di bagian badannya, gua ganti ke solid ke viewport shading yang namanya apa? Ya solid. Ini kita coba Smart UV Project dulu buat ngambil gambar kasarannya, masih nggak ngebantu juga. Oke nggak apa-apa, tinggal gue mau potong kira-kira apa yang masih gue potong. Ya gue agak khawatir di bagian atas kepalanya sih. Masih kita coba-coba testing dulu. Paling yang jelas ini paling kita bisa potong bawahnya. Yang gampang dulu ambil. Di Maxim. Terus ini bisa nih kita potong bagian sini. Maxim. Ini gini bisa dipotong bagian sini. Nih, ya bener. Ada yang kelewat. Nah, kadang suka kayak larinya ke sini nih. Jadi masih kayak ngambil jaraknya, mencet tombol kontrol harus pendek-pendek, itu nggak bisa jauh-jauh. Maxim kita coba unwrap dulu, tes apakah udah rapi. Udah oke sih.
Ini bisa kita lurusin yang bagian ini belakangan. Ini udah oke, tinggal ini rapi ya. Oke lah kalau begitu. Kalau misalnya rapi kita cek dulu, tapi jangan misalnya udah kayak gini udah oke gitu. Karena kadang warna biru ini nggak selalu bisa bener, kita mesti cek dulu apakah udah bener-bener rapi atau belum. Kita pakai UV checker ke shading. Oh, oke, udah rapi, nggak ada yang kotak-kotaknya, nggak ada yang terlalu distorsi. Kalau misalnya ke rotate-rotate kayak gini nggak masalah. Yang penting tuh kotaknya tuh nggak kayak berubah jadi trapesium atau segitiga gitu loh. Paham nggak maksudnya? Atau ada yang masih bingung? Oh, paham paham nih. Jadi kayak harus kotak gitu. Iya, tapi kalau misalnya Kalau kayak misalnya kayak gimana ya, kotak-kotak yang penting gue cari contohnya dulu. Nah, kayak ke gepeng-gepeng kayak gini sedikit gitu masih masih nggak apa-apa lah. Selama dia nggak terlalu distorsi banget kayak gimana ya? Gue kasih contohnya di sini. Ini yang mana bagian bawah bukan? Salah tarik. Nah, ya kayak gini. Selama nggak terlalu kayak begini, ini jangan dipakai. Kalau harus di itu lagi ya di dirapin lagi, dibenerin lagi ulang lagi antara gitu. iya, antara marksimnya masih salah motongnya atau topologinya yang buruk, jadi kayak lu mesti benerin manual di sini gitu, mesti kayak geserin kayak gini gitu sampai kelihatannya udah bener oke di situ, ambil pelan-pelan tariknya ini udah oke atau belum, dia bisa manual, jadi kayak di apa ya, di fine tuning lagi tuh, cari yang posisi yang kayak kan ini berubah dikit-dikit nih, kayak masih ke geser, bisa kalian ubah kayak gini, kayak cari yang posisi yang enak gimana gitu, oh kayaknya gini enak nih, udah gitu, jadi kayak Oh, bisa di fine tuning lagi kayak posisi teksturnya gitu loh. Nah, ini paham, paham. udah, tinggal gua. Ini kan ada part yang ini. Mungkin kita bisa lari ke taringnya dulu. Gua fokusin ke salah satu objek. Nanti solid dulu. Kita kecilin. Ini gua hide. Kita kerjain yang gampang dulu dah. Yang ini kita hide. Ini kita hide. Kita potong tengah aja kalau lingkaran mah. Kita unwrapped. Kalau lingkaran paling gini aja udah oke sih. Karena ya paling gua kasih cuma material metal doang di sini, pakai smart material dari Substan. Sebenarnya kalau kalian mau texturing gak perlu harus pakai Substan aja ya, kayak yang gua ajarin kalian bisa explore sendiri. Gua nggak membatasi kalian untuk explore lebih jauh. Gua malah seneng kalau misalnya yang gua ajarin itu lebih jago daripada gua. Oke, kita LTH lagi. Ini kita hide. Ya bener. Ini kita U Maxim. Udah belum? Maxim belum. U Maxim. It's unwrapped. Ya udah bener, bagus. Alt H. Hide lagi. Hide lagi. Kita ini gua hapus aja karena nggak bakal kerender juga di game atau di di game ya. Jadi gua ngambil bagian di mana si player tuh nggak bisa ngeliat potongannya gitu loh. Karena kalau yang dari gua awas yang masih baru join, maksudnya potongannya itu gimana, kayak Marksim ini bakal nyiptain error gitu loh. Gimana errornya ntar gue jelasin di Substan karena agak susah jelasinnya pakai kata-kata kalau di sini. Sebisa mungkin menghindari Marksim ini seminimal mungkin. Oke, gua LTH lagi, tinggal sisanya di bagian taringnya aja. Ini kalau segitiga gua potongnya di bagian sini. Dulu ini ada kayaknya, oh enggak, gua kira error. Oke, tinggal gue fix dulu ini. Lagi aja lah. Scale. Ya gini aja lah. Nggak kelihatan ini. Gue takutnya error aja sih kalau terlalu mepet. Oke. Ntar dulu ya guys. Oke.
It's Maxim di unwrapped. Kita cek dulu ada yang error apa enggak. Warna biru ini kayaknya error kan, bener. Kadang dari topologi yang jelek pun bisa nyiptain error kayak gini. Ini errornya di bagian dalam sini ya. Ini karena terlalu apa ya dibilang istilahnya, topologi terlalu ekstrim. Tapi kalau nggak bisa dibenerin selama dia masih ke arah yang hijau is okay gitu loh. Tapi ini masih ada warna-warna kuning-kuningnya dikit. Tapi kayaknya nggak masalah karena nggak terlalu kelihatan juga gitu loh. Selama dia terkadang bagian yang nggak kelihatan pun juga nggak apa-apa selama nggak terlalu errornya nggak terlalu parah. Oke, terus kita munculin semua RTH, seleksi semua. Terus di UV di seleksi ini juga UV Pak Aslan. Oke, kita cek dulu pakai UV checker. Hasilnya gimana? Kita cek. Ya kan nggak ada errornya nggak begitu parah. Selama dia nggak kelihatan juga distorsinya. Maksudnya nggak begitu noticeable lah distorsinya. Yang penting rapih gitu lihatnya. Ini nggak apa-apa sih, ini lingkaran. Sisanya oke, berarti udah. And then tinggal lanjut lagi ke bagian part yang lain yang belum itu. Ini. Sorry gue potong. Gue pengen nanya dong. Yo. Itu yang apa nampilin biru, hijau, kuningnya gimana sih? Tiap versi Blender beda-beda. Kalau lu pakainya versi berapa? Versi 2.92. Nah, kalau 29 masih di sini ya, di kotak yang ini. Klik display stretch. Ada nggak display stretchnya? Oh ada. Iya kan? Kalau nggak salah ya kalau di versi 28 itu dia bukan di sini. Dia tuh di sini. Terus di bagian view. Di bagian view itu di bagian sini ada tuh dia display stretchnya gitu. Kadang kalau di versi 27 gue lupa di mana ya. Soalnya waktu 27 itu gue belum gitu jago main Blender, jadi gue masih kayak belajar modeling dulu gitu loh. Maksudnya belum bisa ilmu gue belum sampai ke texturing gitu. Jadi gue masih ngegali sendiri semua. Jadi gue paham texturing itu pas di versi 28. Mungkin kalian bisa cari sendiri ya kalau yang buat masih pakai versi 27. Sorry. Nah, untuk yang ini kan bagian dalamnya nggak bakal kerender nih sama game ya. Jadi kita bisa hapus aja. Itu nggak apa-apa kok. Karena nggak bakal kerender sama game juga. Kalau kalian perhatiin game-game jadul itu, dia bagian part yang di dalam ini dihapus. Kita select face. Oke, yaps. Nah, ini tinggal kita unwrap aja langsung, nggak masalah. Nah, good. Kita cek dulu, jangan langsung gas aja. Udah rapi, tapi ini masih resolusinya masih beda-beda ya. Nanti kita bakal sesuaiin lagi biar gimana kalau yang tekstur kotak ini makin kecil berarti detailnya lebih tinggi. Kalau kotaknya gede kayak gini berarti detailnya lebih rendah. Jadi kita masih fokusin detailnya tuh mau lebih fokusin kemana gitu detailingnya. Mau ke bodinya kah atau mau ke kakinya kah atau mau ke ini bagian yang lainnya kah gimana gitu. Biasanya kalau karakter ya untuk wajahnya dia digedein. Jadi tampilan mukanya sama kayak yang ada di wajah tuh lebih detail daripada overall yang ada di badannya gitu. Kayak apa ya? Gimana jelasnya? Pokoknya tekstur di muka tuh bisa aja 1K atau 2K tapi tekstur badan cuma 1K atau 512 gitu resolusinya. Nah, ini bisa gua hapus aja karena ada yang error tadi. Delete saja, tinggal masih ada yang belum gua unwrap. Tapi nggak apa-apa lah. Gua balik ke solid. Gua pakai tombol 7, numpad 7. Tinggal gua kopas saja. Kopas, seleksi semua, tinggal di move and then rotate. Geser. Kita rotate. Kenapa gua hide? Nah. Terus kita duplikat lagi. Ini
Nah udah, kita duplikat lagi. Kita rotate. Kote. Oke. Kayak kurang enak dilihat, bisa dipas-pasin lagi untuk kaki-kakinya. Emang kadang butuh agak proses lama sih untuk kayak biar dilihatnya enak kayak sama sangar. Oke, kita cek lagi apa aja yang belum di unwrapped. Nah, tinggal bagian di sininya kita fokusin karena di bagian ini di dalam 3D yang lain yang klip gak bakal render juga, kita hapus aja. Terus kalau buat potongannya gue bikin potongan di bawah, gue mark sim, terus tinggal di unwrap saja. Kalau kayak gini dia nggak rapi, bisa kalau mau dilurusin nggak apa-apa, kalau mau dibiarin gini juga nggak apa-apa, tapi biasa gue lurusin biar biar rapi aja sih. Oke. Nah, oke, it's done. Tinggal gue cek pakai UV checker. Hasilnya udah oke apa belum? Kayaknya udah. Tapi gue belum kasih detailing mark simnya ya. Iya benar, mark sharpnya. Mark sharp. Tinggal kita kasih mark sharp aja di sini. Mark sharp. Nah kalau gua ini, nah bakal kayak gini kalau kasih mark sharp. Jadi kalian bisa mau detailing mana. Kalau bisa mark sharpnya gue matiin, hasilnya bakal kayak gini, kurang bagus. Oke, semua part sudah di ini kita seleksiin semua. Nah ini kan UV masih berantakan lagi nih. Kita bisa seleksi semua UV-nya. Pack Iceland. Jadi gue mau ngepak semua UV yang gue buat di satu ini. Tapi oh iya, karena gue pengen lebih irit lagi, jadi gue hapus lagi kakinya. Jadi gue cuma pengen kaki yang tadi itu nge-shard pakai UV yang sama. Jadi gue hapus dulu untuk sementara. Ntar bisa gue jelasin kenapa. Salah. Tab. Kok seleksi sih? Masih ke seleksi dong. Gua hides. Sudah lo. Gua bukan UV Pack Iceland. Kita cek mana detailnya kita pengen fokusin. Ntar dulu. Gua mau coba Ctrl A dulu. Gua mau pengen fix dulu rotation sama scale-nya. Terus di Pack Iceland. Nah, lebih mending. Nah, ntar gue cek dulu ini yang mana yang pengen gue detailin. Untuk bagian sini kayaknya nggak perlu dah. Kita seleksi objeknya, bisa kita kecilin detailnya karena nggak begitu ya sesuai. Jadi kita bagi rata detailnya, kotaknya disamain gitu. Nah untuk yang ini bisa nih kita samain lagi, kotaknya masih terlalu kecil. Masih belum keseleksi. Salah. Ya udah cukup segini. Ini kotak ini nih. Kotak sendi. Ini aku kecilin. Oke. Terus ini bisa gua pasin lagi. Ya ini gak ada ukuran pasti, tinggal di main feeling aja sih sebenarnya. Sorry kalau gue balikin lagi garisnya kekecilin karena gue nggak bisa ngeliat secara jelas. Oke, berarti detail kurang. Bisa gue tinggiin lagi.
Ini kalau kayak gini resolusi rendah, tekstur mesti dipasin lagi. Nah, kayaknya masih kurang. Oke. Ntar bisa kita rapin lagi UV-nya. Kita cek ukurannya ya sama kira-kira apa, samain ukurannya kira-kira aja. Kalau udah sama kayak begini, bisa kita seleksi semua. Ini kan berantakan nih. Bisa kita U lagi. Jet UV sini tab, kita pilih Pack Island. Nah, sekarang jadi lebih seimbang ukuran teksturnya. Sebelum gue lanjut ke texturing di Substance, ada yang mau ditanya? Mungkin ada yang Kalau low poly itu berapa sih nih itunya? apaan? Low poly. Jumlah low poly itu berapa? Gimana ya? Low poly buat apa dulu targetnya? Kalau buat mobile phone zaman dulu sama game website itu dari ukuran 3000 tris sampai 10.000. Tapi kalau buat game PC tapi yang buat kayak matte low spec gitu mungkin 50.000 10.000 sampai 50.000 tris. Cuman kalau yang buat tahun sekarang antara 100.000 sampai 250 yang buat PC ya. Tapi tergantung PC apa dulu nih. Soalnya di dokumentasi unit, tiap dokumentasi game engine tuh beda-beda ukuran tris rekomendasinya gitu. Oke, oke. Tapi kalau Thank you. umumnya biasanya yang di pasaran antara 50.000, 100.000 atau 250 kalau mau targetnya ke PC. Cuman kalau style poly ya segitulah tadi 3.000 atau 10.000. Kalau ini kan gue trisnya ada 20.000 nih. Cuman tadi kan kakinya gue hapus jadi ya berkurang gitu. Gue tambah kakinya udah 15.000. Kok dihilangin lagi, salah. Jadi ini jatuhnya matte poly sih, nggak gitu high, nggak gitu low. Tapi mesti simbangin juga ya sama spek komputer kalian, jangan terlalu banyak detail juga karena Polygon juga memakan memori RAM yang lumayan cukup besar. Jadi mesti disimbangin juga sama spek yang kalian punya. Sebenarnya bukan dalam artian gini ya. Kadang orang suka salah paham. Kalian bikin 3D low poly apa 3D yang rendah kualitasnya berarti jelek, enggak. Sebenarnya bisa ada nilai artistiknya juga kalau bisa kalian bagusin di texturingnya. Itu namanya apa ya, stylized text apa stylized 3D low poly object, bisa kalian cek di ArtStation atau DeviantArt, itu banyak referensinya. Mungkin ada yang mau sharing-sharing juga gitu, kalau bisa penjelasan gue ada yang salah atau ada yang kurang. It's okay kok, saling berbagi ilmu. Atau ada yang masih belum paham dari yang gue jelasin? Cukup jelas nih. Oke. Setelah ini gue cek lagi UV-nya udah oke. And then ini masih kurang optimize sih, cuman gue pengen kebut aja biar sekalian ngejelasin juga. Setelah 3D-nya udah di UV unwrapped, kalian bisa apa namanya, hapus aja tadi yang dulu. Bentar. Ini ada yang detail nih. Gue kurangin. Nah, pantas. Karena gak bakal kelihatan juga sih. Di UV Pack Island lagi. Iya ya. Udah telanjur. Biarin. Aduh, kadang mesti kalian mesti teliti ya, jangan kayak gini loh. Jadi kalau gue mesti copy ulang lagi kakinya gitu, parah sih. Tapi ya intinya paham lah. Kalian mesti benar-benar teliti dalam bidang 3D ini. Salah dikit bisa fatal. Aduh. Oke, tapi nggak apa-apa. Overall masih oke. Ini gue UV checkernya gue hapus dulu karena udah nggak dipakai lagi. Cuma buat ngecek UV aja. Nah, setelah itu kita seleksi semua. Ini kenapa gua bikin setengah, nanti
UV-nya bakal ke copy di sini gitu loh. Kalau bisa kita gambar sini di kiri juga bakal ke mirror otomatis. Jadi gua lebih irit UV-nya 2 kali sama gue dapat resolusinya lebih gede lagi gitu. It's gua sorry. Gua export ke jadi FBX. Terus gua selected object, jadi yang diekspor cuma di objek yang diseleksi saja. Gua taruh di folder tugas kuliah gua. Export FBX. Terus kita cek di Substance apakah bisa muncul apa enggak. Bentar. Oke. Share screen out of Substance Painter. Tampilan Adobe gue udah kelihatan. Substance gue maksudnya. Ada. Oke. Gue mau coba nih, mudah-mudahan gak ada yang error ya. Kadang kalau misalnya error mesti balikin ke mesti dibenerin lagi di UV-nya. Kita klik new. Kita pengen resolusinya gue mau coba 4K aja lah biar sekalian bagusin. Data kuliah, matkul kuliah, desain karakter sih. Ya bener. Project laba-laba. Oke. Deng, muncul. Nih kalau udah muncul kayak gini kita cek dulu UV-nya ada yang error apa enggak. Sepertinya udah aman ya. Udah istilahnya udah oke lah bentuk-bentuknya dari sini gitu. And then kita back teksturnya untuk untuk mendapatkan informasi mapsnya biar bisa pakai smart material. Outputnya gue bikin 4K. Sebenarnya bisa sih ada yang lebih gede lagi kayak 8K, cuman gue nggak rekomend karena kayak memorinya lumayan gede. Apply division, use poly mesh as high poly, jadi biar lebih bagus aja. Terus kita back select teksturnya. Ini masih proses loading, biar kita tunggu aja dulu. Sedang diproses. Kalau semakin kompleks objeknya semakin lama prosesnya. Sambil nunggu, ada yang mau ditanya nggak? Halo? Ini mau nanya, Iya, silakan. kalau di Substance untuk structure-nya bisa di separate per island Oh, pakai Udemy UV-nya ya? enggak? Bukan pakai Udemy, jadi per islandnya jadi per satu marksim gitu, jadi cuman ada satu yang di layar tuh hanya cuman satu marksim gitu, bisa nggak kalau di Substance kayak gitu Oh, yang diperlihatkannya tuh? Gue belum secanggih itu sih, soalnya gue ngeliat karya lu juga kayaknya skill lu udah di atas gue ya. Cuman kan lu pernah ngekritik gue tuh kan, yang kata gue, lu bilang kan yang kata apa tuh, Square UV kan stylenya style UV dari Blaze Blue ya, bener gak? Bukan dari dulu apa sih, lupa. Soalnya kalau dikasih tahu tuh, gue kan nonton dari Royal Skies juga, dia Blaze Blue itu pakai Square UV juga. Oh iya, sama. Oh, pakai nonton Royal Skies juga, bagus. Iya. Iya. Sebenarnya Royal Skies juga. gimana ya? Kalau mau texturing itu gue belum pernah nyoba Marksim 1 Marksim dong bisa berhasil, karena skill gue belum sampai sejauh itu. Cuman mungkin Anda bisa. Ya, soalnya aku di Blender ya dibutuh yang gitu. Soalnya karena di Blender tuh kan ya tekstur paintingnya kan ya begitulah gitu Iya, ya tau lah. seadanya. Ya sebenarnya gue nggak nyalain software tuh ada yang softwarenya lebih bagus, softwarenya lebih jelek. Enggak, semua software tuh ada kekurangan kelebihannya. Karena contoh yang berapa modern game tuh kayak modern game Most Wanted atau game-game yang sekarang kayak Project Unite gitu kan, yang for Speed, itu mereka masih pakai software Blender kok buat bikin mobil-mobil atau parts modifikasi yang nggak ada di game aslinya itu atau game vanillanya. Itu still oke. Bahkan untuk texturing pun bukan pakai Photoshop, mereka ada yang pakai GIMP gitu loh, yang istilahnya bener-bener GIMP. Tau lah gimana kalau software editing GIMP tuh gimana gitu, berapa manualnya. Lebih ke arah ini sih skill kalian. Jadi software itu anggapnya gini, software itu sebagai senjata yang kalian pakai. Tapi jika senjata
apapun senjata yang kalian pakai, bisa kalian skillnya nggak punya atau nggak paham cara kalian soul kalian belum nyatu sama senjata tersebut, nyawanya ya sebenarnya sama aja, kalian nggak bisa pakai senjata itu dengan eh, apa namanya, tingkat kemampuan penuhnya gitu loh. Paham nggak? Paham. Ya sebenarnya tinggal lebih apa sih ya, kalau menurut gua, kalau gue lihat dari portofolio lu saat webinar kemarin, sebenarnya lu lebih tinggal ke arah dalemin aja sih pengalaman lu. Gue bilang lu udah bisa kerja kok untuk di Iya. 3D, Oh. nggak usah takut, karena Hmm. gue pun cuma skill gue gini aja udah bisa kerja di 3D, apalagi lu gitu. Oh iya. It's okay gitu. Paling rananya beda sih, kalau gue kan mungkin ke stylized low poly atau apa gitu, mungkin lu ke style yang pasarnya ke Jepang atau apa gitu. Nah kalau si Iya. Rian tuh rival gue pas di LKS kemarin tuh, LKS 3D modeling. Nah mungkin lu bisa sharing sama dia juga gitu untuk yang modeling 3D, atau enggak buat grup aja kecil gitu, belajar 3D bareng seangkatan kalian, is okay kok buat tingkatin skill bareng-bareng, sekalian bagusin nama game tech juga gitu. Oke, ini kan udah di gua back, lanjut lagi ke materi. Kita delete layarnya, gue pengen ngasih material untuk kaki-kakinya dulu. Gue pengen ngasih apa ya? Kita cek di sini materialnya. Gue mau ngasih material sci-fi dulu, coba kita ada sci-fi ada nggak? Wah, fabrik doang ya. Gue kasih apa ya? Woi, gue belum download lagi material yang baru ya. Atau gue ada material di sini kah? Material sci-fi-nya. Bentar. Sepertinya belum gue pasang dah. Oke, sekalian gue ngunjukin aset di community aset. Kalian bisa kalau pakai Substance itu bisa apa namanya, download. Ntar dulu, gue share screennya ganti ke ini, soalnya ya kalau gue nggak bisa share screen layar gue secara penuh, karena kalau gue share screen layar kadang ada error di komputer gue tuh, jadi ngeblur semua. Nah gue pengen download, kalau material dari community ini dia free, gue pengen download sci-fi tekstur. Ini bisa kalian download sci-fi nya. Gue mau download yang mana ya, mungkin yang sci-fi floor ini boleh, terus ini juga boleh. Kok nggak ke download ya? Oke. Sci-fi floor udah. Tahu. Ini apa yang gue download? Files SPR sci-fi floor panel. Oh bukan, berarti yang ini. Oke. Terus gue mau download ini, mungkin hexagon panels. And then apalagi ya, coba gue mau cari steel, apa steel yang karatan atau kena battle damage gitu. Kok caps lock sih? Steel. Steel apa sih? E-nya dulu bukan sih? Oke, steel. Rusty metal. Blue steel smart, kayak gimana nih? Kurang. Sebenarnya ada yang satu lagi, Adobe aset yang dari si Adobe-nya itu, cuman kalau lu mesti punya lisensi yang bukan yang lifetime kayak gua ya. Yang bukan versi Steam itu mesti lisensi yang bayar per bulan, itu lebih mahal lagi. Gua nggak rekomen banget. Kayaknya kalau dari bawaan Substance-nya udah cukup. Kita stop sharing. Ganti lagi ke sharingnya di Gmeet-nya. Ntar dulu, mana ya? Oke. Nah, udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Udah. Nah, kalau udah, gue tinggal import material yang gue download tadi. Lalu file import resource, terus kita add resource ke download.
Materialnya mana ya? SBR. Coba gue cari ketik SBR. Lah, kok nggak ada? Ntar lu. Hold on. SBSAR. Ah iya, SBSAR. Nah, ini bisa kita import. Terus kita pilih ke bagian material, kok nggak apa sih namanya? Lalu, wait. Gue takut salah masukin ini doang. Lalu. Window, view, asset. Nah, apa sih namanya? Smart material. Oh iya bener. Kok nggak mau kebaca ya? Ntar lu guys, gue agak lupa ingat. Ntar file, import resource SBR, hexagon, terus mau sih. Base material, ya. Terus gue add-nya ke library asset gue klik import, and then kebaca. Kayak gitu sih import materialnya, gitu dong. Import resource lagi, gue mau tambahin yang floor. Ini masukin ke base material. Terus ke library asset gue import lagi. And then ya gitu doang sih. Kalau import resource ada yang mau ditanya nggak? Nah, ini gue udah import semua. Tinggal gue mau naro kayak gimana. Nya, ini yang rada mesti mikir juga sih, kayak istilahnya bukan mikir, kayak bingung mau naro ngasihnya gimana. Ini sih sekreatif kita sih sebenarnya. Kadang di 3D itu ada orang yang apa namanya, yang dipecah lagi kerjanya. Ada yang khusus fokus buat material doang atau texturing doang, ada yang khusus buat modeling doang. Makanya kayak kenapa game-game triple A gitu bisa bagus, karena dipecah-pecah gitu kerjaan mereka, jadi bisa fokus ke salah satu yang mereka ahli kayak gitu. Ini gue taruh di sini, kita cek hasilnya. It's nge-lag. Woi. Loading. Nah, it's dah. Oke. Mesti ada rada hati-hati ya, lumayan berat soalnya. Ini resolusinya, tapi yang gue suka nih bagian belakang udah keren. Tinggal ya detailin dikit lah. Bisa kita atur sih sebenarnya di bagian apa, scalingnya bisa kita tinggiin. Gue mau cari yang detail yang kerennya gimana ya. Nah, kayaknya ini udah oke. Terus gue pengen exclude beberapa bagian yang gue nggak mau ada detail kayak gini. Ini bisa kita pakai yang ini atau bisa pakai black mask kayak gitu. Gue pakai black mask saja karena objeknya gue white mask karena gue objeknya gue satuin semua soalnya. Terus gue pakai polygon fill. Ini gue edge. Lah, kok nggak mau? Oh, pantesan. Nah, gini dong sih. Ntar sininya gue pengen isiin jadi apa namanya, tempat untuk lampunya. Bisa kebayangkan kayak gimana? Gitu doang. Ada yang mau ditanya nggak sambil gua bikin kayak gini? Tanya apa gitu atau bagian yang nggak paham? Mau nanya dong, Wi. Yo. Ini jadi kalau material gini kayak tinggal apa ya, tempelin gitu terus diatur di scale-nya. Iya, kayak mau detailnya kayak gimana, cari yang ngepas aja sama yang keren. Sebenarnya gitu doang. Karena
kalau mau detail-detail tambahan gitu bisa sih sebenarnya dipakai di ini, cuman takutnya kan lebih berat aja gitu, komputer nggak kuat ngehandle sisanya, jadi mau detailin sisa itu di texturing, nggak bisa di ini. Makanya mesti hati-hati banget, kayak lumayan berat sih soalnya mesti kita lihat spek apa yang kita punya gitu. Jadi tinggal istilahnya tinggal disesuaikan aja. Gimana? Kayaknya gue nggak, kayak salah-salah deh. Mendingan kayak gini aja. Clear mask. Gue gini aja. Ini. Ada yang bocor. Bukan bocor deh. Oke. Karena ini kan gue duplikat ya, jadi gue hapus di sini juga ngikut gitu loh. Makanya lebih bagus kayak gitu. Saran sih ada objek yang diduplikat tapi dia nge-share UV yang sama. Dia bakal ngikut jadinya. Nah, tinggal gue bikin yang di sini. Oke. Ntar gue pengen ngasih warna efeknya cahaya yang beda. Terus apa lagi ya? Gitu doang sih. Ada yang mau tanya lagi mungkin? Sisanya tinggal main kreativitas doang sih sebenarnya kalau kalian paham pakai Substance. Mau sekreatif kalian gimana gitu. Bikin texturing untuk karakter atau objek yang kalian buat. Itu aja. Duh, error nih. Error. Kameranya nggak enak banget dilihat. Ada yang kesulitan mungkin kayak modelingnya atau gimana? Gak apa-apa, mumpung gue sambil ngerjain kayak gini sambil kita ngobrol-ngobrol aja. Karena prosesnya ini lumayan lama juga. Oke, udah kerekam. Takut yang gue kira nggak bakal kerekam. Oke, tinggal sisa di sini. Ini hati-hati ya kalau misalnya kalian pakai yang kayak di gini, itu nembus ke belakang juga gitu loh. Jadi harus diklik pelan-pelan kayak gini. Kalau mau main aman, kalian bisa kayak polygon fill di sininya gitu loh. Itu lebih aman. Cuman kadang kan suka bingung ini UV yang bagian apa, UV bagian apa gitu. Tapi kalau kalian tahu sih it's okay. Siap teknik itu ada kekurangan kelebihannya ya. Jadi kalian mesti semama ini kayak jika kalian bikin game di project di teman kalian bikin game ya kayak istilahnya kalian bikin tim gitu buat project iseng-iseng, bikin game 3 orang atau gimana, atau kalian sendiri, kalian mesti mikir itu udah sesuai budget kalian atau kemampuan kalian, sama ini bakal makan waktu lama apa enggak gitu loh saat modelingnya kayak gini atau kayak gitu. Jadi mesti diperhatikan. Setiap ini ada kekurangan kelebihannya. Atau kalian cuma mau bikin buat portofolio, ya saran gue sih bagusin, dimaksimalin di situ kalau mau buat portofolio, biar jadi orang tahu oh dia itu bisa bikin kayak gini, bisa bikin kayak gitu. Karena di kerja di 3D itu jarang lihat kayak sertifikat atau apa, lebih dilihat tuh skill kalian sama kemampuan kalian tuh udah sampai semana. Kayak yang lain-lain nggak bakal nggak bakal dipeduliin. Mereka cuma ingin taunya lu bisa apa, bikin gimana, udah. Kayak itu aja sih, karena sisanya tuh nggak begitu ditanya gimana nya. Kayaknya udah oke. Tinggal gua detailing di bagian sini. And then set. Ya benar. Oke. Ada yang mau ditanya mungkin? Apa aja, nggak usah diem-diem. Tanya aja.
Gue mau nanya itu dong, Mit, yang gue penasaran itu sama kepala laba-labanya itu. Iya, Itu kan jadi satu ya. kan gimana ya? Iya kayak itu di bawahnya kan cuma kayak low poly gitu. Heeh. Terus atasnya itu kayak lebih kompleks tuh. Gue pas lihat di YouTube gitu kayak pakai apa gitu. Jadi disatuin gitu kedua objek. Enggak, gua ini bikinnya pure dari satu kubus. Satu kubus di ituin, Jadi dipakai set gitu. iya, dan sebenarnya lebih ke arah ini sih. Lu kalau lu paham topology flow, kalau udah paham itu sebenarnya mau bikin kayak gini tuh gampang. Kalau udah paham topology flow. Jadi kayak bagaimana sih kita mengubah dari topologi yang satu jalur itu menjadi 3 jalur, 4 jalur, 5 jalur gitu. Mau dari situ ya. Iya, itu dari situ. Jadi kayak mau dibuat kayak gimana gitu. Karena gue juga dulu kesulitan banget nih, gue mau bikin detail kayak gini gimana gitu. Dulu gue ngulik, oh ternyata kayak gitu bikinnya. Ya udah. Jadi sebenarnya awal-awal tuh agak salah kalau lu nggak belajar topology flow itu apa nggak gini aja kayak topologi di 3D itu apa sih gitu loh. Kalau kalian nggak tahu itu bisa fatal sih, agak mungkin nggak fatal juga, mungkin agak kesulitan kalau mau bikin objek yang agak kompleks. Jadi kayak kalian udah punya nih sketsa yang bagus 3D-nya atau blueprint-nya, tapi kok pas lagi bikin 3D kok nggak sesuai harapan gitu. Nah itu dia, skill di topology flow-nya agak kurang. Jadi mesti didalemin lagi pemahaman tentang topologinya. Karena dari situ lu bisa tahu cara ngefix kayak bagian part 3D yang error tuh gimana. Terus kayak benerin ini. Kalau gua awal-awalnya gua ngelatih skill topologi gua itu saat gua membuat mobil sih. Gua lebih sebanyak dibuat mobil. Ya hard surface sih basic apa pengalaman gue di banyaknya. Kalau organik itu lebih ke arah kayak yang makhluk hidup ya, kayak tumbuhan apa atau hewan atau manusia. Jadi kayak yang dia tuh bukan dibuatnya secara artifisial gitu loh, secara alami kayak natural gitu. Kalau organik. Oh gitu ya pakai topology flow. Gue juga lumayan, gue pernah nyoba-nyoba gitu dari gue sketsa terus gue cobain di 3D tapi kok nggak sesuai ekspektasi gitu. Ini Iya, kayak ada error gitu ya itu dia makanya dari karena topologi. iya mesti paham topology flow. Itu butuh pengalaman sih karena lumayan di kasus gua waktu itu kan karena gak ada yang ngajarin jadi kayak gua cuma hobi aja. Itu gue belajar bikin bangku tuh ada sebulan karena gue bener-bener buta nggak ada yang ngajarin, dan waktu itu gue bukan jurusan multimedia, gue jurusan TKJ. Jadi waktu gue kemakan di habis kayak bikin server Linux sama main Windows kayak main setting BIOS gitu-gitu. Waktu gue kemakan di situ. Jadi ya kalau bisa kalian punya hobi yang pengen kalian dalemin, ya kuncinya sih time management sih. Hmm, gitu ya. Thank Nah you Mi, iya, membantu banget ini kan itu. kayak gini aja udah Soalnya keren kan. iya gitu juga. Wah gitu. Gue pertama lihat gue lihat, wah kok bisa gini. Nah ini kan udah kayak gini, tinggal gue bikin fill layer, gue taruh ke bawah, and then gue bikin cuma warnanya all color sama all emission. Terus gue aktifin di shadow apa bukan sini mana ya, post processing gue aktifin, glare-nya gue nyalain, and then gue mau pilih warnanya mungkin yang lebih sangar, warna biru cyan, kurang. Yaps, ini dia. Tinggal kopas aja dari sini warna emissionnya. Nah kalau kayak gini jangan panik, tinggal kita kopas maskingnya, copy mask layer mana, copy mask layer, copy mask, paste mask,
paste into marks. Nah, kalau misalnya kayak gini, tinggal kita invert marksnya aja. Nah, jadi. Nah, kalau mau nyeting kualitas emissionnya bisa kita di shader, terus cari emission intensity-nya. Wih, kegedean. Terlalu terang gitu. Iya, Bagus. nggak bisa diganti filternya jadi bloom. Nah, gini ya udah oke. Oh, bagus sih. Sebenarnya bisa didetailin aja, nih cuma simpelnya gue kayak gitu. Sebenarnya gue pengen detailin lagi, takutnya kelamaan ngerekamnya jadi lama, gak enak. Soalnya udah 1 jam juga ini. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi sebelum gue akhirin dari tutorial hari ini? Gue mau nanya dong. Itu Yo, teksturingnya kenapa nggak di Blender? kenapa nggak di Blender? Pertama, sebenarnya ada sih kayak yang menyerupai Blender itu, menyerupai Substance itu namanya Blender Kit. Gue udah pernah nyoba, itu kurang. Pertama, agak sulit untuk pemula, dan juga gue belum begitu paham cara main shader node. Gue mesti dalemin lagi. Yang ketiga itu prosesnya nggak secepat Substance. Kadang di dunia industri kerja itu mereka intanya kecepatan waktu. Jadi kayak mau cepet dan tapi hasilnya bagus, ya mau nggak mau kita pakai ya software yang ngebantu kita gitu. Tapi terkadang kalau bisa kalian nggak ada budget, mau project yang zero budget, ya nggak apa-apa gitu pakai Blender doang. Sebenarnya ada sih software texturing yang gratis kayak Armor Paint, bukan Armor Paint, ya Armor Paint sama Mixer. Terus yang software berbayar yang lain ada namanya 3D Code sama apa lagi ya, gue lupa. Pokoknya bisa kalian cari sendiri ya, mungkin ya itu sih yang gue tahu doang. Sebenarnya gue pernah nyoba texturing di Blender, itu emang prosesnya lama sih, nggak seinstan kayak ya di Substance kayak gini. Gitu aja. Oh, oke. Thank you. Yo, ada lagi yang mau ditanya? Sebelum gue akhirin. Halo? Dari gue belum ada. Oke, mungkin untuk tutorial hari ini sekian aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.